Selanjutnya kita mulai input transaksi dari mulai transaksi 1. Saya buka soalnya ya. Oke, transaksi 1, dokumen 1, tanggal 2 Januari 2018 melakukan pembayaran gaji bulan Desember 2017. Di sini ada dokumen dengan judul pembayaran, kemudian nama beban biayanya itu beban gaji, totalnya 5 juta. Kita bisa input transaksi 1 menggunakan fitur kas dan bank, kemudian pembayaran sesuai dengan judul dokumennya. Selanjutnya, dia pembayaran menggunakan apa? Kita bisa lihat di sini, pembayaran melalui kas tanggalnya 2 Januari 2018. Berarti pilih kolom kasnya, kolom kas atau banknya pilih kas, kemudian tanggalnya 02/01/2018. Kemudian tadi akun perkiraannya kita cari beban gaji. Oke, untuk nominalnya kita lihat di sini di soal. Nominalnya 5 juta. Bentar. Oke, nominalnya benar 5 juta. Berarti ketik di sini 5 juta. Klik lanjut. Jika sudah tampilannya seperti ini, boleh langsung simpan. Lanjut dokumen 2. Transaksi 2, tanggal 3 Januari 2018, pihak gudang melakukan permintaan barang kepada manajemen dengan informasi sebagai berikut. Nah, di dokumen 2 ini judulnya permintaan barang. Kalau permintaan barang, kita klik fitur persediaan, kemudian permintaan barang. Kemudian tanggalnya kita ubah tanggal 3 Januari 2018. Oke, jika sudah tipe permintaannya beli barang, kemudian kita masukkan produknya. Coklat masak vanila 100 pieces. Tanggal dimintanya biarin aja tanggal 3 Januari 2018. Kemudian produk yang kedua, coklat masak strawberry 100 pieces dan green tea 100 juga. Berarti kita bisa masukkan di sini coklat masak strawberry 100 pieces. Kemudian coklat masak green tea juga 100 pieces. Jika sudah tampilannya seperti ini, boleh langsung simpan. Oke, transaksi 2 selesai. Kita lanjut transaksi 3. Oke, transaksi 3 ada dokumen transaksi pesanan pembelian. Kita baca keterangannya terlebih dahulu. Tanggal 4 Januari 2018, manajemen melakukan pesanan pembelian kepada CV Manis selalu atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Nah, atas pembelian ini, perusahaan memberikan uang muka sebesar 5 juta. Jadi, di sini ada dokumen 3.1, kemudian dilanjut 3.2, dan dilanjut dengan 3.3. Berarti kita proses yang 3.1 terlebih dahulu. Caranya masuk ke pembelian, kemudian pilih yang pesanan pembelian. Pembelian, kemudian pilih pesanan pembelian.
Pemasoknya kita isi CV manis selalu. Tanggalnya kita ubah sesuai dengan soal, tanggal 4 Januari 2018. Kemudian tadi produknya diambil dari permintaan. Kenapa? Karena pesanan ini produknya berdasarkan permintaan barang yang barusan kita proses. Jadi klik ambil, kemudian permintaan. Cari, icon carinya diklik, nanti bakal muncul, ulang ya, dari ambil, kemudian permintaan, icon carinya diklik, nanti bakal muncul bukti transaksi yang permintaan barang, kemudian diklik, nanti bakal muncul juga beberapa produk yang sudah kita input barusan di permintaan barang. Habis itu klik lanjut. Nah, di tampilan ini kita harus memasukkan harga dan diskon sesuai dengan soalnya. Nah, di sini hanya ada harga coklat masak vanila 35.000 dan selebihnya harganya 55.000. Berarti kita masukkan di sini. Yang ini coklat masak vanila, masukkan harganya 35.000. Kemudian yang lainnya harganya 55.000. Kita lihat totalnya harus sama yaitu 15.950. Kita lihat soal, kalau misalkan beda berarti ada harga yang salah. Sama ya, 15.950.000 berarti transaksi 3.1 selesai. Kita lanjut di 3.2. Nah, di sini judulnya uang muka pembelian. Jadi, dari pesanan pembelian tadi disertai uang muka sebesar 5 juta. Nah, biar cepat, dari tampilan ini kita bisa klik proses, kemudian uang muka. Oke, di sini ada notif, alamat harus diisi, berarti klik edit. Nah, alamat itu ada di informasi lainnya, di icon i, kemudian pilih yang alamat kirim, diisi sesuai dengan icon alamat yang ada di sini. Kemudian ulangin lagi, klik proses, uang muka. Nanti kita bakal diarahkan ke tampilan uang muka pembelian. Yang barusan pesanan pembeliannya sudah langsung tersimpan otomatis. Nah, di uang muka kita pilih, kita isi tanggalnya terlebih dahulu. Kita lihat di soal. Tanggalnya sama 4 Januari 2018. Jadi di sini ketik 04/01/2018. Kemudian uang mukanya 5 juta. Berarti di kolom uang muka diubah jadi 5 juta. Oke, untuk yang lainnya tidak perlu diubah. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya ada di I atau informasi lainnya. Kolom nomor faktur diisi dengan nomor faktur uang muka DP Manis 0072. Oke, jika sudah sesuai seperti ini, kemudian kita lanjut cek di dokumennya apakah sudah sesuai 5 juta, sama ya totalnya dan PP-nya juga sudah sama. Berarti sudah selesai dokumen 3.2, kita lanjut di dokumen 3.3. Nah, 3.3 ini judulnya pembayaran pemasok. Nah, di pembayaran pemasok ini totalnya 5 juta. Artinya, yang dibayar itu uang muka yang barusan kita proses. Jadi, dari tampilan uang muka, klik proses, kemudian pilih pembayaran. Uang muka yang barusan kita input langsung auto tersimpan. Nah, kita lanjut di pembayarannya. Bisa dilihat di dokumen pembayaran pemasok. Pembayaran melalui bank tanggal 4 Januari 2018 dan metodenya tunai. Berarti kita isi di sini pembayaran melalui bank
kolom bank diisi bank, kemudian tanggalnya sama 04, 01, 2018, kemudian hitung nilai pembayaran jangan lupa, diklik, kemudian metode bayarnya kita pilih tunai. Kalau udah sesuai kayak gini, nanti nilai pembayaran sama faktur dibayarnya sama 5 juta, seimbang berarti artinya selesai, jadi bisa disimpan. Kayak dokumen 3 selesai, kita lanjut dokumen 4. Transaksi 4, ada dokumen surat jalan. Nah, surat jalan ini kita lihat pasti berkaitan sama CV manis lalu dan produknya juga sama. Tadi ada coklat masak vanila 100 pieces. Kita baca terlebih dahulu instruksinya. Tanggal 5 Januari 2018 menerima produk sebagian atas barang yang dipesan CV manis selalu. Pada tanggal 4 Januari 2018 dengan nomor penerimaan yaitu 00987. Nah, kalau transaksi ini kan masih berkaitan sama pembelian yang barusan. Berarti kita pilihnya yang pembelian, kemudian penerimaan barang karena berkaitan dengan distribusi barang. Terimanya dari CV Manis Selalu. Tanggalnya kita lihat di soal tanggal 5 Januari 2018. Kemudian nomor terimanya 00987. 87. Oke. Nah, produknya kita bisa ambil dari pesanan. Kenapa? Karena transaksi ini masih berkaitan dengan pesanan pembelian yang sudah kita input. Klik pesanan, kemudian cari icon pesanannya ini. Nanti bakal muncul ada PO yang tanggal 4. Kalau udah, nanti bakal muncul produknya. Nah, kebetulan di sini di dokumen 4 itu yang dikirim hanya coklat masak vanila sebanyak 100 pieces. Berarti selain itu checklistnya dihilangkan. Ada strawberry sama green tea, checklistnya hilangin. Nanti sisainya coklat masak vanila, klik lanjut. Oke, kalau udah kayak gini, berarti bisa langsung disimpan. Kita lanjut dokumen 5. Nah, dokumen 5 itu masih CV manis lalu, judulnya surat jalan. Nah, kemudian di sini ada produknya, coklat masak strawberry sama green tea yang barusan kita checklist yang hilangin, ternyata tanggal 6-nya bakal dikirim. Kita lihat instruksinya terlebih dahulu, tanggal 6 Januari 2018. Menerima produk sisa sebagian barang yang belum dikirimkan oleh CV manis lalu atau pesanan pembelian tanggal 4 Januari 2018 dengan nomor penerimaan 01190. Berarti dari tampilan ini kita masih di penerimaan barang. Kalau misal udah terlanjur ke close, boleh kalian klik pembelian kemudian penerimaan barang. Nanti sama bakal diarahkan ke tampilan penerimaan barang seperti ini. Kemudian terimanya dari CV Manis Selalu diisi tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 6 Januari 2018. Nomor terimanya 01190. Kemudian produknya klik ambil, kemudian pilih yang pesanan. Cari icon cari pesanannya, kemudian bakal muncul PO kayak tadi. Nah, di sini produknya hanya tersisa 2 karena sebelumnya vanilla udah dikirim. Jadi, ini klik lanjut. Nanti produknya muncul strawberry sama green tea masing-masing 100. Kita lihat di dokumen surat jalan dokumen 5 itu udah sesuai atau belum. Udah ya, udah sesuai. Ada produk strawberry sama coklat masak strawberry dan green tea 100 pieces masing-masing. Kalau udah sesuai, kita lanjut ke transaksi 6. Nah, transaksi 6 tanggal 8 Januari 2018 perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima tanggal 5 dan 6 Januari. Jadi, barang yang barusan kita kirim itu ternyata langsung dicetak fakturnya. Untuk mempersingkat, berarti dari tampilan ini boleh langsung klik faktur.
Nanti kita bakal diarahkan ke faktur pembelian. Ini ya, faktur pembelian. Nah, kita ubah tanggalnya terlebih dahulu. Tanggalnya itu tanggal 8 Januari 2018. Kalau udah, di sini lihat totalnya ya. Totalnya di sini 12.100. Di sini totalnya 15 juta 950 harusnya. Berarti ada produk yang belum dimasukkan, yaitu apa? Coklat masak vanila. Oke, berarti dari tampilan ini kita bisa masukkan coklat masak vanila. Karena coklat masak vanila itu udah dikirim barangnya, berarti bisa klik ambil, kemudian dari penerimaan. Nanti cari di bukti penerimaannya, cari yang belum terchecklist. Ada bukti 00987, itu dipilih, nanti bakal muncul coklat masak vanila, klik lanjut. Oke, totalnya jadi sama 15.950 dengan bukti transaksi sama ya. Nah, setelah itu kita masukkan nomor fakturnya. Nomor fakturnya INV garis miring 0191. Di sini, di informasi lainnya, kolom nomor faktur. Oke, kalau udah kayak gini, berarti langsung simpan. Selesai dokumen transaksi 6. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, berapa nilai hutang usaha perusahaan setelah ada transaksi ini. Nah, jadi kita bakal ngecek berapa sih hutang usahanya. Kita bisa lihat di neraca, caranya buka daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan. Setelah itu cari neraca indeks kontrol. Tanggalnya kita masukkan tanggal terakhir transaksi yang barusan. Bisa lupa, boleh dilihat di dokumen yang 6. Itu tanggalnya 8 Januari 2018. Jadi, di neraca ini kita setting sampai tanggal 8. Kita cari hutang usahanya berapa? 56 juta 56 juta 530 maksudnya. Berarti di sini diketik 56 530. Oke. Tanpa titik, tanpa koma, intinya tanpa tanda baca. Setelah itu kita lanjut ke dokumen transaksi 7. Sini ada dokumen transaksi 7.1, kemudian 7.2. Dah, berarti kita input yang 7.1 terlebih dahulu. Di sini faktur pembelian, berarti kita buka pembelian, kemudian faktur pembelian. Selanjutnya kita lihat di soal, pemasoknya PT Cocoa, berarti kita isi di sini PT Cocoa. Tanggalnya kita lihat tanggal berapa? Tanggal 9 Januari 2018. Lanjut, kalau misalkan tampilannya ada di informasi lainnya, boleh dipindahkan ke tampilan rincian barang, diklik aja rincian barang paling atas, kemudian kita masukkan barangnya. Nah, di sini sesuai instruksi tanggal 9 Januari 2018, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok tunai dengan detail sebagai berikut. Atas pembelian ini, perusahaan mendapatkan diskon khusus untuk permen coklat sebesar 20%. Nah, produknya berarti kan permen coklat sama bola coklat. Sebelumnya kita belum input produk yang permen atau bola coklat. Jadi, produknya bisa kita ambil dari cari atau pilih barang dan jasa. Permen coklatnya 5.000, kemudian harganya 2.500.
Klik lanjut. Kemudian kita lihat apakah ada diskon. Nah, diskonnya 2.500.000 berarti diklik lagi, kemudian pilih diskonnya. Di kolom diskon diketik 2.500.000. Oke, nanti totalnya jadi 10 juta. Klik lanjut. Nah, selanjutnya masukkan produk yang kedua, bola coklat. Harganya, kuantitasnya 1.000, harganya 5.000. Bola coklat, kuantitas 1.000, harga 5.000. Yang ini nggak ada diskon, berarti langsung klik lanjut. Nanti totalnya jadi 16.500.000. Kita lihat di dokumen 7.1 apakah sesuai 16.500.000 sama ya. Oke, setelah itu kita masukkan nomor fakturnya Kokoa 5252. Berarti di informasi lainnya, kemudian kolom nomor faktur, diketik Kokoa 5252. Kalau udah kayak gini, berarti kita bisa lanjut dokumen 7.2. Dilihat 7.2. Nah, 7.2 ini pembayaran pemasok. Kenapa pembayaran pemasok? Jadi, um, pelanggan Kokoa ini membeli secara tunai. Jadi, dari faktur kita langsung bayar. Nah, caranya berarti dari tampilan faktur ini, klik proses, kemudian pembayaran. Oke, selanjutnya kolom yang harus terisi, kita isi pembayaran melalui bank tanggal 9 Januari 2018. Oke, kemudian hitung nilai pembayaran. Selanjutnya metode bayarnya kita ubah sesuai dengan soal. Metodenya tunai. Oke, sudah sesuai. Kalau udah kayak gini, nilai pembayaran sama faktur yang dibayar itu harus sesuai, harus balance 16.500.000. Kalau udah, klik simpan. Dokumen 7.2 berarti sudah selesai. Kita lanjut dokumen 8. Hmm, Oke, dokumen 8 itu judulnya pembayaran pemasok. Nah, kalau pembayaran pemasok berarti langsung saja pilih pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Nanti diarahkan di sini. Oke, kalau udah, kita lihat pembayaran kepada PT Alam Sejahtera. Berarti pemasoknya dipilih PT Alam Sejahtera. Selanjutnya, pembayaran melalui apa? Bisa dilihat di soal pembayaran melalui bank, kemudian tanggal 10 Januari 2018. Selanjutnya, kita pindahkan dari tampilan info lainnya ke rincian faktur. Nah, di sini kita cari faktur yang bakal dilunasin. Jadi, kasusnya di sini melakukan pelunasan kepada PT Alam Sejahtera atas faktur nomor FAS 900 dan pembayaran menggunakan giro dengan nomor giro sebagai berikut, tanggal cairnya 15 Februari 2018. Nah, kita cari fakturnya yang bakal dilunasin, itu yang FAS 900. Boleh cari ini, kemudian ada FAS 900 dipilih, habis itu klik lanjut. Oke, habis itu hitung nilai pembayarannya diklik. Nah, setelah itu kita ubah metode bayarnya jadi giro. Cek atau giro. Kemudian masukkan nomor ceknya. Nomor ceknya GR007263.
Kalau udah, tanggal cairnya atau tanggal ceknya boleh diisi. Tanggal cek itu sama dengan tanggal cair 15.02.2018. Jadi tanggal cek sama tanggal bayar itu beda ya. Beda. Oke, kalau udah selesai seperti ini, simpan. Dokumen 8 selesai. Kita lanjut ke dokumen 9. Nah, dokumen 9 itu judulnya retur pembelian. Jadi, kita, perusahaan CV Aneka Ragam, bakal retur pembelian kepada PT Manis Selalu. Caranya berarti pilih pembelian, kemudian pilih fitur pembelian, kemudian ambil yang retur pembelian. Pemasoknya pilih yang PT Manis Selalu. Sorry, CV Manis Selalu. Oke, kemudian tanggalnya kita lihat di dokumen retur tanggal 11 Januari 2018. Selanjutnya fakturnya yang bakal diretur itu yang mana? Kita bisa lihat di sini yang faktur yang tanggal 8 Januari. Oke, lihat di instruksinya ya. Berarti tanggal 11 Januari 2018 melakukan atau pembelian kepada CV Manis Lalu atas pembelian tanggal 8 Januari. Berarti kita cari di sini fakturnya yang pertanggal 8 Januari INV 0191. Kalau udah, kita masukkan produknya. Berarti caranya klik ambil. Kemudian di rincian produk ini mana sih yang bakal diretur? Kita lihat di dokumen yang diretur coklat masak strawberry. Berarti selain itu checklistnya dihilangkan. Klik lanjut. Kemudian kuantitasnya kita ubah sesuai dokumen soal. Coklat masak strawberry itu yang diretur hanya 2. Berarti kuantitasnya diubah jadi 2. Klik coklat masak strawberry, kemudian di bagian kuantitasnya diubah jadi 2. Nanti totalnya dia menyesuaikan menjadi 110.000. Klik lanjut. Oke, kita lihat keseluruhannya nanti harus 121.000. Kalau udah sesuai, berarti bisa langsung disimpan. Udah sesuai ya, 121.000 berarti langsung simpan. Oke, kita lanjut dokumen transaksi yang lainnya. Dokumen transaksi 10 berarti. Nah, di sini transaksi 10 tanggal 12 Januari 2018 menginput nomor seri faktur pajak perusahaan. Kalau ada nomor seri faktur perusahaan, berarti dokumennya biasanya itu bukti memorial. Nah, cara kita mengetahui berapa sih kodenya, kode seri faktur pajaknya, bisa dibaca di bagian isi memo. Nah, kita input caranya, berarti pilih yang Smart Link Text, kemudian penomoran faktur pajak. Hmm. Kita lihat ya kodenya berapa. Hmm, kodenya coba. Oke. 901 18 200 11 922 sampai dengan 901 18 200 1977. Berarti kita masukkan kodenya ke penomoran faktur pajak. Berarti di sini 901 18 200 11 922 sampai dengan 901 18 200 1977. Oke, kalau sudah sesuai kayak gini berarti bisa langsung disimpan. Oke, dokumen transaksi
10 selesai. Kita lanjut dokumen transaksi 11. Oke, di dokumen transaksi 11 itu ada pesanan penjualan. Kita masuk ke transaksi penjualan. Jadi, di sini instruksinya atau keterangannya tanggal 13 Januari 2018 menerima pesanan penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail informasi sebagai berikut. Berarti kalau misalkan dokumennya pesanan penjualan, kita pilih penjualan, kemudian pesanan penjualan. Nah, biar nggak ribet, yang pembelian, kemudian daftar laporan, dan lain sebagainya boleh di-close, nanti sisain dashboard, kemudian persiapan data perusahaan, dan pesanan penjualan. Oke, kita arahkan ke pesanan penjualan. Di tampilan pesanan penjualan, kita pilih dipesan oleh siapa CV Inti Makmur. Sorry. Oke, CV Inti Makmur. Kemudian tanggalnya 13 Januari 2018. Setelah itu, kita cari produknya. Produk yang dipesan itu ada green tea 100 biji, strawberry 50, kemudian satunya vanilla 25. Kalau udah nanti totalnya harus 30.112.500. Oke, kita lihat di dokumennya bener gak 30.112.500. Oke, sama. Kalau udah sesuai berarti selesai di em, dokumen pesanan penjualan. Kita lanjut transaksi 12. Ini boleh langsung disimpan, boleh. Oke, transaksi 12. Instruksinya tanggal 15 Januari 2018 mengirimkan barang atas pesanan penjualan CV Inti Makmur. Berarti masih berkaitan sama transaksi 11. Kalau misalkan udah terlanjur disimpan, boleh kita pakai cara klik penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Jadi berkaitan dengan distribusi barang, di penjualan itu berarti pakai fitur pengiriman pesanan. Nah, tadi kirim ke CV Inti Makmur, kemudian tanggalnya 15.01.2018. Selanjutnya pengiriman menggunakan mobil box. Kalau nggak ada, berarti bisa simpan mobil box sebagai data baru. Nah, kemudian kita masukkan produknya. Karena produknya sebelumnya udah kita pesan, berarti bisa klik ambil dari pesanan. Kemudian cari, nanti bakal muncul SO yang tanggal 13 Januari. Kalau udah klik lanjut, kita lihat produknya kuantitasnya sama nggak. Kalau misalkan udah sama, berarti udah selesai di dokumen 12. Sesuai ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke dokumen 13. Yang ini boleh langsung simpan. Oke, selanjutnya kita lanjut dokumen transaksi 13. Nah, dokumen transaksi 13, instruksinya tanggal 16 Januari 2018 mengirimkan tagihan kepada CV Inti Makmur atas pengiriman tanggal 15 Januari 2018. Ini juga masih berkaitan sama transaksi 12. Jadi, setelah dikirim produknya kita bakal mencetak fakturnya. Berarti dari tampilan ini boleh klik
penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya berarti CV Inti Makmur. Tanggalnya tanggal 16.01.2018. Selanjutnya, produknya jangan cari atau pilih barang dan jasa, tapi klik ambil karena faktur ini atas produk yang sudah dikirimkan sebelumnya. Berarti klik ambil, kemudian pilih yang pengiriman. Kemudian cari dokumen transaksinya yang DO tanggal 15. Kemudian masukkan semuanya, checklist semuanya, klik lanjut. Nah, nanti bakal muncul produknya berikut dengan harga hingga dengan totalnya. Totalnya harus 30.112.500. Apakah sudah sesuai dengan dokumen? Sudah sesuai ya. Berarti sudah selesai dokumen transaksi 13. Boleh langsung disimpan. Selanjutnya, pesanan penjualan, kemudian pengiriman pesanan, kemudian faktur penjualan boleh di-close, sisain dashboard dan persiapan data perusahaan. Kita lanjut dokumen transaksi 14. Oke, sebelum dokumen transaksi 14 ada pertanyaan nomor 13, berapa kuantitas coklat masak green tea setelah ada transaksi ini? Nah, tadi transaksi sebelumnya kan kita tanggal 16 ya. Berarti kita bisa buka persediaan, kemudian barang dan jasa, karena kita bakal mengecek kuantitas produk. Kalau kuantitas produk itu berarti pakai persediaan, kemudian pilih barang dan jasa. Selanjutnya klik icon yang warna hijau, nanti bakal muncul produk yang kita punya berikut dengan stoknya di gudang berapa. Nah, ini stok yang terkini, berarti setelah transaksi atau setelah tanggal 16 Januari. Tadi pertanyaannya berapa kuantitas coklat masak green tea? Cari yang coklat masak green tea. Ini ya, berarti kuantitasnya 250. Jawabannya di sini 250. Oke, kita lanjut. Transaksi 14. Nah, transaksi 14 judulnya faktur penjualan. Berarti kita bisa langsung aja di penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, pelanggannya kita lihat di sini dokumen transaksi toko sukses selalu tanggal 17 Januari 2018. Selanjutnya kita pilih produknya. Bola coklat 50, permen coklat 100. Cari di sini bola coklat 50. Permen coklatnya 100, nanti totalnya 1.650. Nah, apakah sudah sesuai? 1.650 belum ya, berarti di sini ada selisih 100.000. Kita cari, oke, di sini ada pendapatan lain-lain 100.000, jadi dia dikenai ongkos kirim. Nah, kalau pendapatan lain-lain bisa dimasukkan ke biaya lainnya. Cari akun perkiraan pendapatan lain-lain, masukkan nilainya atau jumlahnya 100.000. Kalau udah klik lanjut, nanti totalnya berubah jadi 1.750. Oke, udah sesuai ya. Berarti transaksi 14 selesai. Nah, di sini kebetulan dokumennya itu 14.1, kemudian dilanjut ke 14.2. Jadi, transaksi ini termasuk dalam transaksi
penjualan secara tunai. Nah, bisa dilihat di instruksinya atau di keterangannya, tanggal 17 Januari 2018 perusahaan menerima penjualan secara tunai. Nah, kalau secara tunai berarti dari faktur penjualan boleh langsung klik proses, kemudian pilih bayar. Oke, di pembayaran diisi kalau bank menggunakan bank tanggal 17 Januari, kemudian metode bayarnya tunai. Metode bayarnya pakai tunai, udah sesuai. Hitung nilai pembayaran, jangan lupa. Nanti nilai pembayaran dan faktur dibayar harus sama atau half balance, yaitu 1.750.000. Kalau udah, simpan. Selesai dokumen 14.2. Dilanjut ke dokumen 15. Oke, dokumen 15 itu bukti transaksinya, tanda terima pembayaran. Dan ini hanya ada satu, berarti kita bisa klik penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Jadi kalau tanda terima pembayaran itu pilihnya penjualan, penerimaan penjualan. Kemudian terima dari siapa? Boleh dilihat di dokumen transaksi. Terima dari retail coklat tanggal 18 Januari, pembayaran pakai bank dan tunai. Retail coklat, bayarnya pakai bank tanggal 18 Januari, metode bayarnya pakai tunai. Oke, udah sesuai. Kemudian kita masuk ke rincian fakturnya. Arahkan ke tampilan kayak gini di rincian faktur atasnya informasi lainnya. Kemudian kita cari faktur yang bakal dilunasin. Nah, yang bakal dilunasin di sini yang totalnya 13.700. Berarti kita cari faktur dengan total 13.700. Udah ada, berarti INV 17230, klik lanjut. Kalau udah kayak gini, kita klik hitung nilai pembayaran. Jadi nilai bayar dan faktur dibayar sama 13.700. Kalau udah sesuai, klik simpan. Kita lanjut transaksi 16. Di sini ada dokumen transaksi, judulnya faktur penjualan. Nah, kita lihat instruksinya terlebih dahulu. Tanggal 19 Januari 2018, perusahaan melakukan penjualan secara kredit pada PT Retail Coklat. Berarti kita buka penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya kita isi PT Retail Coklat, kemudian tanggalnya tanggal 19.01 2018. Oke, next. Selanjutnya kita masukkan produknya. Ada bola coklat 100. Selanjutnya, coklat masak green tea, strawberry sama vanilla masing-masing 20. Setelah itu kita lihat totalnya, apakah sudah sesuai dengan dokumen transaksi. Harus 14.520. Oh, salah.
Ini ada produk yang salah saya input ya. Harusnya itu bubuk coklat bukan bola coklat. Berarti yang bola coklat bisa diklik, kemudian dihapus. Kita cari bubuk coklat. Totalnya 100 pieces. Oke, klik lanjut. Nah, totalnya sudah sesuai. Jadi kalau misalnya ada produk yang salah input, kemudian kalian masih di tampilan yang sama, di faktur penjualannya, boleh langsung dihapus, kemudian cari produknya yang benar. Totalnya 14.520. Nah, kalau udah sesuai, kita lihat dokumen 16 berarti sudah selesai, boleh langsung disimpan. Oke, next kita lanjut. Oke, ada pertanyaan nomor 14. Berapakah kuantitas coklat masak vanila setelah ada transaksi ini? Seperti sebelumnya, kalau misalkan ada pertanyaan tentang produk, sisa produk, berarti klik persediaan, kemudian barang dan jasa. Kemudian icon list yang warna hijau diklik, nanti bakal muncul beberapa produk yang kita punya, semua produk yang kita punya. Tadi kan pertanyaannya coklat masak vanila, berarti ada di sini. Ini kuantitas terakhirnya 305. Berarti jawaban nomor 14 itu 305. Oke, next. Kita lanjut transaksi 17. Oke, di transaksi 17, keterangannya tanggal 20 Januari 2018, PT Retail Coklat melakukan retur atas pembelian tanggal 19 Januari dengan informasi sebagai berikut. Ini dokumen 17, judulnya retur penjualan. Berarti kita pilih penjualan, kemudian pilih retur penjualan. Pelanggannya kita isi retail coklat. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 20 Januari 2018 yang diatur coklat masak green tea 3. Ini 20.01.2018. Oke, kemudian fakturnya faktur yang tanggal 19. Oke, kalau udah pilih faktur, tanggal dan pelanggannya udah, klik ambil. Selanjutnya, pilih yang coklat masak green tea. Selain itu, berarti checklistnya hilangkan. Setelah itu, kuantitasnya ini kan masih 20, sedangkan yang diatur hanya 3, berarti coklat masak green tea diklik, kemudian kuantitasnya juga jadi 3. Kalau udah, klik lanjut. Nanti totalnya 544.500. Apakah sudah sesuai dengan dokumen transaksi? Sama ya, berarti sudah selesai. Boleh disimpan. Lanjut, dokumen transaksi 18. Oke, dokumen transaksi 18, keterangannya tanggal 22 Januari 2018, perusahaan mengeluarkan stok yang diatur oleh CV aneka ragam dari gudang agar tidak dijual kembali untuk itu perusahaan melakukan penyesuaian. Nah, di sini dokumen transaksi 18 itu penyesuaian persediaan. Jadi, coklat masak green tea yang barusan kita retur itu bakal dihapus dari persediaan. Caranya gimana? Berarti pilih persediaan, karena ini judulnya penyesuaian persediaan, berarti kita pilih persediaan, kemudian pilih yang penyesuaian persediaan. Nah, sebelum kita mencatat penyesuaian, kita harus setting akun penyesuaian persediaan terlebih dahulu. Caranya pengaturan, kemudian preferensi, kemudian pilih akun perkiraan, kemudian arahkan ke bagian persediaan. Selanjutnya nanti ada akun penyesuaian persediaan. Di situ ada ekuitas saldo awal, tambahkan beban barang rusak. Kalau udah kayak gini, boleh langsung simpan.
Selanjutnya kita balik lagi di penyesuaian persediaan, kita ubah tanggalnya tanggal 22/01/2018. Selanjutnya cari coklat masak green tea. Kuantitasnya 3, tipenya pengurangan. Berarti tipenya diubah pengurangan, kuantitasnya diubah jadi 3. Oke, lanjut. Totalnya masih 0 ya, biarkan saja kita sesuaikan akun perkiraannya terlebih dahulu. Klik I atau informasi lainnya, ekuitas saldo awal dihapus, ubah ke beban barang rusak. Kalau udah, langsung simpan. Lanjut, dokumen transaksi 19. 18 sudah sesuai, sudah selesai. Kita lanjut dokumen transaksi 19. Di sini keterangannya, tanggal 23 Januari 2018, perusahaan melakukan penjualan secara tunai kepada CV Inti Makmur dengan detail sebagai berikut. Dokumen transaksinya ada 19.1, kemudian dilanjut 19.2. Kita input transaksi 19.1 terlebih dahulu. Karena judulnya faktur penjualan, berarti pilih penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, pelanggannya CV Inti Makmur, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 3 Januari 2018, beli permen coklat 500. Totalnya 4.125. Kita lihat ya. Di soal 4.125. Oke, sudah sesuai. Boleh lanjut di dokumen 19.2, tanda terima pembayaran. Jadi, faktur ini bakal langsung dibayar. Jadi, boleh langsung klik proses, kemudian pembayaran. Tanggalnya 23 Januari 2018, menggunakan bank secara tunai. Berarti pilih bank, tanggalnya tanggal 23/01/2018. Oke, kemudian metode bayarnya juga jadi tunai, kemudian hitung nilai pembayaran 4.125, nanti nilai bayar dan faktur dibayarnya sama. Kalau udah sesuai seperti ini, klik simpan. Oke, 19 selesai, kita lanjut eh, transaksi. Oh, di sini ada pertanyaan nomor 15. Berapa saldo bank perusahaan setelah ada transaksi ini? Boleh kita jawabnya dengan cara klik daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian kita pilih neraca indeks kontrol. Selanjutnya diubah tanggalnya, tadi tanggal terakhir tanggal 23 Januari 2018. Kalau udah, tampilkan. Nah, yang ditanyakan bank, berarti ini ya, banknya 487.575.000. 487.575. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen transaksi 20. Oke, dokumen transaksi 20 itu judulnya transfer bank gampang. Yang ini boleh langsung kita klik custom bank, kemudian transfer bank. Tanggalnya diubah jadi tanggal 24 Januari, ini dari bank ke kas 7.500. Oke, dari bank ke kas.
Kalau udah sesuai seperti ini, langsung simpan. Selesai dokumen transaksi 20. Kita lanjut transaksi 21. Oke, di sini ada bukti memorial. Induksinya tanggal 25 Januari 2018, perusahaan menambahkan item baru dengan detail sebagai berikut. Jadi, kita bakal menambahkan item atau produk baru. Caranya berarti kepersediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, di sini kita arahkan ke data baru. Tampilannya seperti ini ya. Kita isi bagian umumnya terlebih dahulu. Namanya selai coklat, satuannya botol. Kategorinya pilih umum, jenisnya persediaan, kemudian satuannya ketik botol. Oke, kalau udah di penjualan, pembelian, masukkan harganya. Kita lihat di soal, harganya 15.000 dan dikenai PPN. Berarti sini 15.000 per botol, kemudian pajak penjualan pembelian PPN-nya kita linkkan ke pajak pertambahan nilai 10% dengan dasar pengenaannya 100%. Kayak gini ya. Kalau udah, simpan. Oke, dokumen transaksi 21 selesai. Kita lanjut dokumen 22. Dokumen 22 itu ada 22.1, kemudian dilanjut ke 22.2. Ini. Oke, berarti kita proses 22.1. Di sini keterangannya tanggal 26 Januari 2018 perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok. Jadi ini berkaitan dengan pembelian seperti judulnya faktur pembelian berarti pilih pembelian kemudian ke faktur pembelian. Pemasoknya diubah jadi PT Cocoa tanggal 26 Januari 2018 selai coklat 500 item. Kayak di sini belum muncul harga ya, atau totalnya juga belum muncul. Karena apa? Karena kita belum menginput harga per itemnya. Nah, caranya diklik lagi slide coklatnya, kemudian kita masukkan harganya. Kita lihat terlebih dahulu harganya berapa. Harganya 6.500. Nah, di sini nggak ada pendapatan lain-lain. Berarti boleh kita langsung masukkan. Slide coklatnya diklik lagi, masukkan harga di kolom harga 6.500. Oke, kalau udah totalnya 3.575. Oke, sudah sesuai ya. Berarti kita bisa lanjut ke dokumen 22.2. Oh, sorry, di sini ada nomor faktur. Nomor fakturnya kita harus masukkan di informasi lainnya. Berarti masih di tampilan faktur pembelian, klik I atau informasi lainnya. Di sini ketik faktur garis miring 3456. 3456. Nah, udah kayak gini berarti bisa langsung diproses di transaksi 22.2. 22.2 itu judulnya pembayaran pemasok. Jadi dari tampilan faktur tadi, klik proses, kemudian pembayaran. Pembayaran menggunakan bank dengan tunai tanggalnya 26 Januari 2018. Berarti di sini pilih bank.
kemudian tanggalnya 26/01/2018. Setelah itu nilai pembayarannya diklik, metode bayarnya diklik, cari yang tunai. Kalau udah sesuai seperti ini, boleh langsung disimpan. Lanjut transaksi 23. Oke, sebelumnya ada pertanyaan 16, berapa nilai hutang usaha setelah ada transaksi ini? Berarti kita bisa lihat di daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan. Nah, ini udah di neraca induk kontrol karena barusan belum saya tutup. Cara ubah tanggalnya gimana? Caranya boleh diklik parameter, kemudian tadi terakhir tanggal 26 Januari. Berarti ini diganti jadi 26/01/2018, kemudian tampilkan. Nah, yang dipertanyakan itu saldo hutang usaha. Berarti hutang usaha itu ada di sebelah sini. 56.409. 56.409.000. Gitu. Oke, dilanjut dokumen transaksi 23. Nah, di 23 ini, tanggal 27 Januari, perusahaan melakukan membuat paket promo murah meriah dengan detail sebagai berikut. Kalau buat paket promo, judulnya pasti bukti memorial. Nah, cara kita tahu paket promonya itu apa, boleh dilihat di isi memonya. Ini buat paket promo yang terdiri dari 3 botol coklat, 3 bungkus bubuk coklat, terus harganya 150.000 dan dikenai PPN. Berarti dari accurate kita pilih persediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, nanti diarahkan di um, data baru. Di tampilan data baru kita ketik di sini paket murah. Kemudian kategorinya pilih umum. Jenis barangnya, karena ini paket, berarti pilih yang grup. Kalau udah, satuannya diketik paket. Oke, udah seperti ini bagian penjualan pembelian kita masukkan harga. Kolom harga di sini nggak ada. Caranya berarti checklist yang harga dihitung dari Dijen Group itu dihilangkan. Kemudian masukkan harga per paketnya sesuai dengan soal. 150.000 dan dikenai PPN. Berarti sini ketik 150.000, kemudian PPN-nya dicari pajak pertambahan nilai, dasar pengenaannya 100% kayak gini. Kalau udah, kita isi di rincian grupnya. Dalam satu paket ini terdiri dari apa aja? Selai coklat 3, bubuk coklat 3. Kalau udah kayak gini, langsung disimpan. Berarti udah selesai dokumen 23, kita lanjut dokumen 24. Dokumen 24, ada dokumen 24.1 dilanjut dokumen 24.2. Berarti di sini kita lihat keterangannya tanggal 29 Januari 2018, pelanggan tunai tertarik untuk membeli paket murah meriah secara tunai. Berarti sesuai dengan judulnya faktur penjualan, pilih penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, tanggalnya. Oke, pelanggannya kita lihat di soal. Pelanggannya pelanggan tunai tanggal 29, beli paket murah meriah sebanyak 10.
Kita cek di totalnya itu 1.650.000. Apakah sudah sesuai? Udah ya, udah sesuai. Berarti boleh dilanjut transaksi 24.2. Judulnya tanda terima pembayaran. Berarti dari tampilan faktur ini, klik proses, kemudian pembayaran. Kita lihat di soalnya, bayarnya pakai bank, metode tunai, kemudian tanggalnya tanggal yang sama 29. Nah, nanti diarahkan di penerimaan penjualan, kolom bank misi dengan bank, tanggalnya tanggal 29.01.2018, kemudian hitung nilai pembayaran kita refresh, kemudian metode bayarnya diubah jadi tunai. Kalau udah sesuai, boleh langsung disimpan. Lanjut, transaksi 25. Tanggal 29 Januari 2018, perusahaan menjual secara kredit kepada PT Retail Coklat. Atas penjualan ini, perusahaan menagihkan ongkos angkut senilai 200.000. Jadi, ini ada penjualan lagi, penjualan secara kredit. Jadi, hanya di faktur. Berarti kita buka faktur penjualan lagi, pilih penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Nah, pelanggannya Retail Coklat. Tanggalnya kita lihat di soal, tanggalnya 29 masih sama, dia beli paket murah 50. Kemudian tambahkan pendapatan lain-lain di sini, di biaya lainnya masukkan pendapatan lain-lain 200.000. Nanti totalnya berubah jadi 8.450. Apakah sudah sesuai dengan soal? Sudah sesuai ya? Kalau udah sesuai, berarti langsung disimpan. Kita lanjut, transaksi 26. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nomor 17, berapa nilai piutang usaha setelah ada transaksi ini? Berarti sama aja kayak tadi, kita buka daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian kita ganti parameternya, ganti tanggal menjadi tanggal 29. Karena transaksi terakhir barusan kita input itu tanggal 29. Kemudian klik tampilkan. Nah, yang ditanya piutang usaha, berarti piutang usaha itu ini 102.418.000. Jadi jawaban di sini 102.400 berapa? 418. Oke, kalau udah sesuai boleh kita lanjut ke transaksi 26. Nah, transaksi 26 tanggal 31 Januari 2018 melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari 2018. Nilai asuransi dibayar di muka pada saat awal merupakan nilai asuransi dibayar untuk 1 tahun dimulai bulan Januari 2018. Di sini ada jurnal umum, keterangannya adjustment beban asuransi bulan Januari sebesar 2 juta. Nah, di sini udah ada nominalnya sebesar 2 juta, berarti kita langsung aja buka buku besar, kemudian jurnal umum. Nah, tanggalnya kita sesuaikan dengan dokumen jurnal umum tanggal 31 Januari 2018. Oke, kalau udah, cari akun perkiraan beban asuransi. Tadi nominalnya udah disebutkan 2 juta, berarti diketik di sini 2 juta. Terus lanjut, kemudian asuransi dibayar di muka 2 juta.
Oke, kalau udah kayak gini, boleh langsung disimpan. Oke, selesai dokumen transaksi 26. Kita lanjut. Oke, ada pertanyaan berapa nilai beban asuransi perusahaan periode Januari? Ini langsung aja dijawab 2 juta. Oke, udah. Karena tadi di sini dia selalu udah disebutkan adjustment beban asuransi bulan Januari sebesar 2 juta. Berarti udah ada langsung nominalnya. Oke, next. Transaksi 27. Di sini tanggal 31 Januari 2018 melakukan pencatatan bunga bank Januari. Judulnya penerimaan berarti jelas pakai kas dan bank, kemudian pilih penerimaan. Oke, pembayaran menggunakan apa? Kita lihat di soal. Jadi pakai bank, pendapatan lain-lain 120.000. Di sini berarti pilih bank. Tanggalnya tanggal 31 2031 01 2018. Pendapatan lain-lain 120.000. Klik lanjut. Oke, kalau udah sesuai seperti ini, boleh langsung disimpan. Lanjut dokumen transaksi 28. Oke, transaksi 28 itu jurnal umum. Berarti kita buka buku besar, kemudian jurnal umum. Udah ya, kayak gini. Tanggalnya dibuat tanggal 31/01/2018. Oke, apa yang bakal kita isi? Kita lihat di soal. Di sini nggak ada keterangan um, gimana cara kita ngisi di jurnal umum. Nah, caranya, jadi pertama kita harus mengecek terlebih dahulu berapa sih PPN keluaran dan PPN masukan dari perusahaan CV Aneka Ragam periode 31 Januari 2018. Mulai kita langsung ketik caranya kita buka daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian ini kan neraca induk, di close saja neraca induknya, kemudian kita cari di sini bagian pajak. Nah, setelah itu ada beberapa laporan pajak di sini. Kita hanya buka yang rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar, diklik. Setelah itu ubah tanggalnya dari tanggal 1/01/2018 sampai tanggal 31/01 tahun 2018. Tampilkan. Nah, nanti di sini bakal ada rincian PPN masukan dan PPN keluarannya berapa. Oke, di sini ada PPN masukan 5.433.000 dan PPN keluarannya sebentar. Salah. Jadi di sini ada PPN keluarannya itu 5.433.000, kemudian PPN masukannya 3.264.000. Nah, ini boleh kita langsung proses. Berarti pilihnya tadi jurnal umum. Pertama yang kita masukkan itu PPN keluaran terlebih dahulu. Berarti saldo PPN keluarannya kita copy. Kita balik ke jurnal umum. Kemudian cari PPN keluaran. Taruh di bagian debit. Kemudian kopas yang tadi. Nah, selanjutnya balik ke daftar laporan. Kita scroll ke bawah di PPN masukkan. Balik ke jurnal umum, cari PPN masukkan. Kopas nominalnya tadi nggak usah ada minus, hanya angka aja. Selanjutnya, debit dan kreditnya nggak balance, kita masukkan PPN kurang bayar. Kenapa PPN kurang bayar? Karena saldo PPN keluarannya lebih besar dibanding saldo PPN masukan. Ya, nanti dia menyesuaikan
berapa nominalnya dan di mana posisinya. Kalau udah seperti ini, langsung disimpan. Selesai, kita lanjut dokumen transaksi 29. Oke, di sini ada pertanyaan berapa nilai lebih atau kurang bayar PPN periode Januari 2018 yang barusan kita jurnal. Berarti kalau udah tersimpan, berarti kita lihat di historinya ada di list yang warna hijau. Kemudian kita buka yang tidak ada keterangan dengan total 5.433. Nah, di sini PPN kurang bayarnya 2.169.000. Itu jawaban pertanyaan nomor 19. Oke, kalau udah, kita lanjut dokumen transaksi 29. Dokumen transaksi 29 itu judulnya pembayaran, berarti pilih kas dan bank, kemudian pembayaran. Kita lihat di soal, pembayaran menggunakan bank tanggal 31 Januari 2018, air listrik dan telepon 1.780.000. Klik lanjut. Kalau udah, langsung simpan. Kita lanjut dokumen transaksi 30. Oke, di sini transaksi 30 menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2018, judulnya jurnal umum. Dan di sini ada keterangannya, proses akhir bulan Januari 2018. Berarti kita langsung aja klik perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Tadi sudah disebutkan bulannya, bulan Januari tahunnya 2018. Jadi kalau ada jurnal umum disuruh input um, penyusutan aset tetap, berarti pilihnya perusahaan proses akhir bulan. Nah, Januari 2018 kalau udah sesuai, simpan. Selesai sampai transaksi 30. Nah, dilanjut, kita jawab pertanyaan 20. Pertanyaan 20, berapa saldo beban pokok penjualan perusahaan pada laporan laba rugi? Berarti kita buka laporan laba rugi, pilih yang daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, nanti diarahkan di rekonsiliasi di close saja, kemudian kita ubah ke bagian keuangan, setelah itu kita cari laba rugi, boleh laba rugi standar. Tanggalnya dari awal bulan 01.01.2018 sampai 31.01.2018. Kemudian tampilkan. Ini pertanyaannya berapa beban pokok penjualan. Berarti cari akun beban pokok penjualan. Ini ya, 18.980.000. Berarti di sini jawabannya 18.980.000. Udah sesuai, boleh kita lanjut. Question 21. Berapa nilai beban penyusutan gedung perusahaan? Sama di laporan laba rugi. Cari beban penyusutan gedung. Beban penyusutan gedung. Ini ya, 3.750.000. Ya, kalau udah lanjut ke question 22. Berapakah nilai laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi periode Januari? Laba bersih ada di paling bawah, 22.675.000. Berarti di sini ketik 22.675.000. Oke, lanjut. Berapa nilai bank perusahaan pada laporan neraca? Berarti sekarang kita buka laporan neraca. Laba rugi biarkan saja, kita klik yang icon warna hijau, kemudian bagian keuangan, cari neraca indeks kontrol. Periode 31 Januari 2018. Tampilkan. Yang ditanya berapa saldo bank, berarti cari yang bank.
481.490.000. Oke, kalau udah lanjut, berapa nilai hutang usaha pada laporan neraca? Berarti cari yang hutang usaha. Hutang usaha dari di sini 56.409.000. Oke, kalau udah lanjut question 25, berapa nilai persediaan barang dagang perusahaan? Berarti cari persediaan barang dagang. Ada di sini, di neraca. 74.745.000. 74.745. Kalau udah selesai, boleh dikirim. Oke, kita cek jawaban benar atau salahnya. Oke, nomor 11 benar, kemudian nomor 12 benar, lanjut 13 benar, 14 juga benar, 15 juga benar, 16 juga benar, 17-nya salah. Hmm, berarti nanti ada harus cross check di bagian ini ya, pertanyaan 17. 18, 19 benar, 20, 21 benar, 23 benar, 22 benar, 23 salah, kemudian 24, 25 benar. Berarti ada dua pertanyaan yang salah. Nanti boleh dicek lagi di bagian laporan.